Halo adik-adik, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan gerak melingkar. Ini adalah materi fisika SMA kelas 10 ya adik ya. Nah bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kita mulai dari soal yang mudah. Sebuah benda bermasa 2 kg bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 20 cm. Kecepatan sudut yang dialami benda adalah 4pi radian per sekon. Kecepatan sudut dalam fisika itu simbolnya adalah omega ya, Dek ya. Periode dan frekuensi benda tersebut adalah, jadi di sini kita diminta untuk menghitung berapakah T, berapakah F. Ya, T itu adalah periode, satuannya sekon. F itu adalah frekuensi, satuannya adalah hertz. Nah mungkin di SMP adik-adik masih ingat ya, bahwa T itu sama dengan 1 dibagi dengan F. Atau kalau dibalik, F sama dengan 1 dibagi dengan T. Sehingga jika salah satu diketahui, misalkan T-nya diketahui, maka kita bisa menghitung F dengan cara F sama dengan seperti. Atau kalau misalkan F yang diketahui, maka T bisa dihitung dengan 1 dibagi dengan F. Nah, di soal kali ini, T dan F sama-sama tidak diketahui. Ya, yang diketahui adalah kecepatan sudut. Nah, kita tahu yang namanya kecepatan sudut itu adalah 2pi dikalikan dengan F, ya, atau 2pi dibagi dengan T. Nah, kita akan gunakan salah satu dari persamaan ini untuk menentukan F atau menentukan T. Ya, kita gunakan salah satu. Kita sepakati kita akan pakai persamaan yang pertama aja ya, yaitu omega sama dengan 2pi kali F. Sehingga nanti yang ketemu dulu adalah frekuensinya. Nah, tinggal kita masukkan di sini, omega adalah 4pi radian per sekon. Kemudian ini sama dengan 2pi kali F, ini dicoret ya Dek ya. Nah, ini 2, maka frekuensinya sama dengan 2 Hz ya. Nah, untuk mencari T, ya sebenarnya cukup mudah ya, tinggal T sama dengan 1 dibagi F atau 1 dibagi 2 ya, berarti setengah ya, sehingga T-nya setengah sekon, frekuensinya 2 Hz, maka jawabannya yang A. Nah sekarang kita ke soal selanjutnya. Sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 30 cm, diputar melingkar beraturan. Jika kelajuan sebuah titik pada roda 6 meter per sekon, kecepatan sudut adalah, yang ditanyakan di sini adalah omega ya Dek ya. Yang diketahui itu adalah kecepatan linier atau kelajuan ya. Kelajuan linier sama dengan 6 meter per sekon, lalu jari-jari 30 cm. Kalau kita jadikan meter, 0,3 meter ya. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut ya, yaitu V sama dengan R kali omega. Ya. Jadi V-nya 6, kemudian R-nya 0,3 dikalikan dengan omega, maka omega sama dengan 6 per 0,3, 6 per 3 itu 2 ya, sehingga 6 per 0,3 sama dengan 20 rad per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita ke soal selanjutnya. Ini masih ada hubungannya dengan soal sebelumnya ya Dek ya. Sebuah piringan hitam dengan diameter 20 cm atau R sama dengan 10 cm ya. Jadi setengah dari diameter. Kalau kita jadikan meter, 0,1 meter, berputar dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon ya. Adik masih ingat ya, kecepatan sudut di sini adalah omega ya Dek ya. Hal ini berarti bahwa benda yang berada di pinggir piringan memiliki kelajuan linier. Nah, kelajuan linier itu V. V itu sama dengan R kali omega. Nah, tinggal kita masukkan aja ini. Jadi R-nya 0,1 kali omega berarti kali 4. Maka V sama dengan 0,4 meter per sekon. Atau kalau kita jadikan cm berarti 40 cm per sekon ya. Atau sebenarnya tadi tidak usah kita jadikan meter ya. Jadi langsung aja kita masukkan R-nya sama dengan 10 cm. Nah, maka nanti hasil akhirnya sudah dalam cm per sekon ya. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Seorang anak duduk di atas kursi yang berputar vertikal seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya ya. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan jari-jari roda 2,5 meter, jadi 2,5 meter di sini adalah R ya Dek ya.
maka laju maksimum roda itu agar anak tidak terlepas dari tempat duduknya adalah, ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapakah nilai dari Vmax. Nah, ada kata kunci di sini, anak tidak lepas dari tempat duduknya, ya. Oke, jadi kalau misalkan ini dibayangkan ya, ada seorang anak duduk di atas sebuah kursi, kursinya itu berputar ya, nah, mengikuti putaran roda, misalkan seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan maksimum dari roda ini hingga akhirnya anak itu tidak sampai terlepas dari tempat duduknya. Atau dengan kata lain, anak tepat akan lepas dari tempat duduknya. Itu juga bisa juga ya, seperti itu. Nah, anak akan mulai terlepas dari tempat duduknya. Itu rawan terjadi ketika berada di posisi yang paling tinggi ya, di sini. Nah, nanti kita akan menghitung berapakah Vmax berdasarkan posisi yang paling tinggi ya di sini. Oke, kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada si anak di sini ya. Karena anak memiliki massa M, ya, semua benda pasti memiliki massa ya. Maka pada anak akan bekerja gaya berat ya, W arahnya adalah ke bawah. Dalamnya adalah menuju ke pusat lingkaran. Kemudian karena anak duduk di atas kursi, maka pada anak juga bekerja gaya berat ya, arahnya adalah ke atas, yaitu gaya normal di sini. Nah, arah di sini adalah penting sekali. Jadi W arahnya ke pusat, N ke atas, itu berarti menjauhi pusat. Karena nanti kita akan gunakan gaya sentripetal ya untuk mengerjakan soal ini. Jadi gaya sentripetal itu adalah gaya yang menyebabkan benda apapun itu berputar. Gaya sentripetal atau Fs itu sama dengan massa kali kecepatan linier dikuadratkan dibagi dengan R. Ya, jadi Fs itu sama dengan mv kuadrat per R. Ya, Fs itu adalah gaya sentripetal. Nah, tadi ada perjanjian tanda. Jika gaya yang bekerja pada benda itu menuju pusat lingkaran, maka tandanya positif ya, Dek ya. Nah, jadi kalau positif artinya gaya menuju. Menuju kemana? Menuju ke pusat lingkaran. Maka kalau negatif artinya keluar ya, keluar dari pusat lingkaran. Nah, contohnya ini gaya W di sini, gaya berat ya, ini arahnya adalah menuju pusat lingkaran, maka tandanya positif. Sementara gaya normal itu berarti keluar ya, keluar dari pusat lingkaran, maka tandanya negatif. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan awal. Jadi positif W min N sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Ya. Nah, di sini ada yang menarik. Yang ditanyakan adalah Vmax ketika atau agar anak tidak lepas dari tempat duduknya. Ya. Nah, itu syaratnya adalah N sama dengan 0 ya. Ketika N sama dengan 0 artinya anak sudah akan lepas dari tempat duduknya, tetapi dia masih ada di tempat ya. Sehingga gaya normalnya sama dengan 0. Jadi gaya normal itu kata lainnya adalah gaya kontak ya, Dek ya. Karena anak di sini tepat akan lepas, walaupun dia belum lepas, tetapi gaya kontaknya akan sama dengan 0. Ya, atau gaya normalnya sama dengan 0. Jadi ini dicoret ya, Dek ya. Nah, untuk W sendiri itu adalah massa kali gravitasi sama dengan M kali V kuadrat per R ya, massanya dicoret. Maka V kuadrat sama dengan GR. Tinggal kita masukkan angkanya. Jadi gravitasi itu 10, R-nya tadi berapa, Dek? Nah, ini ya 2,5 meter. Jadi 10 kali 2,5 sama dengan 25. Maka V sama dengan akar 25 ya. Akar 25 itu adalah 5 meter per sekon. Artinya kecepatan maksimum yang diizinkan agar anak tidak terlepas dari tempat duduknya adalah 5 meter per sekon. Ya, bisa dipahami ya, Dek ya. Jadi yang terpenting di soal ini adalah syarat N sama dengan 0 ini. Jadi ketika kita menghitung berapakah kelajuan maksimum agar anak tidak lepas dari tempat duduknya, yang harus dipenuhi adalah syaratnya, yaitu N sama dengan 0 atau gaya kontak sama dengan 0 ya. N itu sama dengan gaya kontak.
Bisa dipahami ya, Dek ya? Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Jika sebuah titik bergerak secara beraturan dalam lintasan yang melingkar, maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah adik-adik ini adalah soal konsep ya. Konsep tentang gerak melingkar beraturan atau GMB. Nah, secara prinsip sebenarnya GMB itu mirip dengan gerak lurus beraturan ya. Kalau gerak lurus itu berarti gerakannya linear, kalau gerak melingkar ya berarti gerakannya melingkar. Akan tetapi sebenarnya cirinya antara GMB dengan GLB itu mirip, yaitu ciri yang pertama, kalau pada gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya adalah konstan. Ya, nah mungkin masih ingat ya adik-adik ya, kalau gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan ya. Sementara kalau pada gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya adalah konstan. Lalu yang kedua, benda bergerak melingkar itu karena ada gaya sentripetal ya. Jadi sekalian aja ya di sini ya, gaya sentripetal. Sekalian kita kupas ya secara singkat. Gaya sentripetal itu adalah Fs sama dengan M kali V kuadrat dibagi dengan R. Nah adik-adik, V kuadrat dibagi dengan R ini adalah AS. AS itu adalah A sentripetal ya. Sehingga karena semua benda yang bergerak melingkar itu digerakkan atau disebabkan oleh gaya sentripetal, maka pada gerak melingkar beraturan yang namanya A sentripetal itu tidak boleh sama dengan 0 ya. ASB itu A sentripetal. Kemudian jika AS ini kita ubah menjadi bentuk lain ya. Jadi kalau AS kan sama dengan V kuadrat per R. Nah kita tahu yang namanya V itu adalah R kali omega ya dek ya. Maka kalau misalnya kita masukkan ke rumus ini, V sama dengan R omega, jadinya R kuadrat kali omega kuadrat dibagi dengan R ya dek ya. Nah ini dicoret, sehingga kita ketemu rumus baru dari A sentripetal, yaitu omega kuadrat kali R. Jadi AS itu bisa V kuadrat per R, AS bisa juga omega kuadrat kali R ya. Nah, mengapa ini adik-adik harus tahu? Coba lihat. Ketika omeganya konstan ya, omega konstan, maka bisa kita simpulkan AS atau ASB ya. Ini ASB boleh. Nah, seperti ini. ASB pasti konstan ya, alasannya karena omega konstan. Kalau jari-jari ini pasti konstan ya, tidak mungkin jari-jarinya berubah. Lalu ciri yang keempat, arah dari kecepatan linear ini berubah ya, karena arah dari kecepatan linear itu selalu menyinggung lingkaran ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini misalkan ada sebuah benda yang bergerak melingkar. Nah, seperti ini. Nah, ini ada sebuah balok ya yang diputar melingkar. Ketika di atas ini, kecepatan linear adalah garis singgungnya. Nah, ini adalah V ya. Ketika balok berada di samping kiri, ya. Nah, ini adalah arah V-nya. Ya, terlihat di sini ya, arah V itu selalu menyinggung lingkaran, maka selalu berubah ya, tergantung posisi dari bendanya. Ya, ketika di bawah nanti arah kecepatan linear akan ke kanan dan seterusnya. Ya, jadi intinya arah V itu selalu berubah pada gerak melingkar beraturan. Arahnya boleh berubah, akan tetapi besarnya harus konstan. Ya. Nah, acuannya sebenarnya dari sini dek, dari omega konstan ya. Coba adik-adik lihat. V itu kan sama dengan R kali omega. Ketika omeganya konstan, maka V-nya juga harus konstan. Sehingga di sini dikatakan besar V pasti konstan. Ya. Oke, sekarang kita cek satu persatu dari kelima opsi ini. Kita mulai dari opsi yang A ya. Percepatan radialnya sama dengan 0. Percepatan radial itu sama aja dengan AS ya, atau ASB. Ini pasti salah ya dek ya. Jadi ketika ASB sama dengan 0, maka benda tidak mungkin mengalami gerak melingkar ya, tidak mungkin bergerak melingkar. Lalu yang B, jari-jari lintasnya berubah, ini juga pasti salah ya.
Kemudian yang C, percepatan radial atau A sentripetal tidak sama dengan 0. Nah, ini benar. Lalu opsi yang D, besar dan kecepatan linearnya berubah. Ini maksudnya besar ya, besar kecepatan linearnya berubah. Kalau besar kecepatan linear berubah, ini pasti salah ya. Nah, kenapa? Karena pada gerak melingkar beraturan, besar kecepatan linearnya adalah konstan. Kemudian opsi yang E, besar, nah ini D-nya dihapus ya ini ya. Besar kecepatan sudutnya berubah. Ini juga salah. Pada gerak melingkar beraturan, ciri yang ke-1 ya, besar kecepatan sudutnya adalah konstan. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah motor mengelilingi jalan yang melingkar dengan jari-jari 20 meter. Ini berarti R ya Dek ya. Jika percepatan sentripetal maksimum yang dapat diberikan oleh gesekan adalah 5 meter per sekon kuadrat atau AS sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Maka besar kelajuan maksimum motor tersebut adalah, nah ini termasuk soal yang mudah ya. Adik-adik tentu masih ingat yang namanya A sentripetal itu persamaannya adalah V kuadrat dibagi dengan R ya. Atau persamaan yang kedua, ini sekalian belajar atau menghafal rumus-rumus dari A sentripetal. Masih ingat ya? Yaitu omega kuadrat dikalikan dengan R. Ya. Jadi rumus yang kedua ini diturunkan dari V sama dengan R omega. Ya, di soal sebelumnya telah kita bahas. Nah, kita akan menghitung berapakah kelajuan maksimum dari motor menggunakan persamaan yang pertama ya. Karena yang ada V-nya persamaan yang pertama. Jadi tinggal kita masukkan aja angkanya di sini, Dek. A sentripetalnya 5, kemudian V kuadrat ditanyakan, R 20 meter. Maka V kuadrat sama dengan 5 kali 20 ya, Dek ya, 100. Maka V sama dengan akar 100, akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Maka kelajuan maksimum motor ya yang diizinkan adalah 10 meter per sekon. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke soal selanjutnya. Kali ini kita ketemu soal konsep lagi ya. Pernyataan mengenai percepatan sentripetal berikut yang benar adalah, nah, A sentripetal tadi rumusnya apa Dek? Masih ingat ya? V kuadrat dibagi dengan R ya. Atau jika kita hubungkan dengan kecepatan sudut, A sentripetal itu adalah omega kuadrat kali R. Nah, kita cek satu persatu ya. Dari kelima opsi ini, kita mulai dari opsi yang A. Percepatan sentripetal sebanding dengan massa sebuah benda ya. Di sini tampak tidak ada variabel massa sama sekali ya, sehingga pernyataan yang A salah. Yang B, percepatan sentripetal selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan seperti ini Dek, jika kita punya sebuah benda diputar vertikal ya, misalkan batu diputar melingkar secara vertikal seperti ini, nah bisa bayangkan ya. Oke, ini adalah arah kecepatan linearnya ya, V itu adalah kecepatan linear. Kemudian percepatan sentripetal itu selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, ini adalah AS. Ini saya hapus dulu ya, biar tidak terlalu panjang ini jari-jari, biar pas di tengah. Oke. Nah, kepanjangan. Sebentar. Oke, nah ini adalah pusat ya, pusat lingkaran. Oke, jadi V ini adalah kecepatan linear, AS adalah percepatan sentripetal. Lalu jika bendanya ada di samping kiri sini ya, nah ini adalah arah kecepatan linear ya, ke bawah ya. Kemudian percepatan sentripetal itu selalu menuju ke pusat lingkaran. Ini adalah AS ya. Misalkan sekarang bendanya ada di bawah, nah seperti ini, maka ini adalah arah kecepatan linear ya, ke arah kanan.
Kemudian arah percepatan sentripetalnya itu adalah ke atas ya. Jadi intinya arah percepatan sentripetal itu selalu menuju ke pusat. Nah, sekarang kita cek. Opsi yang B, percepatan sentripetal selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya. Betul ya, Dek ya? Tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi antara AS dan V ini selalu terbentuk sudut 90 derajat ya. Nah, sehingga jawabannya yang B. Tapi tidak apa-apa, kita cek lagi opsi yang selanjutnya ya. Untuk belajar ini ya, arah percepatan sentripetal selalu keluar lintasan. Nah, ini salah ya. Salahnya adalah arah percepatan sentripetal itu adalah selalu masuk atau selalu menuju ke pusat lingkaran ya. Opsi yang D, percepatan sentripetal hanya bergantung pada jari-jari lingkaran, jari-jari lintasannya. Salah ya, karena percepatan sentripetal itu selain ditentukan oleh jari-jari lintasannya, ditentukan juga oleh kecepatan linear ya, atau ditentukan juga oleh besar kecepatan sudut ya, ditentukan oleh V kecepatan linear dan ditentukan oleh omega atau kecepatan sudut, selain ditentukan oleh jari-jari lintasannya. Jadi opsi yang D juga salah ya, Dek ya. Nah, sekarang kita ke opsi yang E. Percepatan sentripetal tidak akan mempengaruhi arah kecepatan linearnya. Ya, ini pasti salah ya. Jadi karena ada percepatan sentripetal yang arahnya itu adalah masuk ke pusat lingkaran, maka ini menyebabkan arah dari kecepatan linear itu selalu menyinggung lingkaran ya. Jadi ibaratnya karena ada percepatan sentripetal, itu arah V di sini akan berubah-ubah ya, tergantung dari posisi bendanya ya. Jadi sebagai contoh, ketika benda di sini diputar vertikal ke atas seperti ini ya, maka ketika di titik tertinggi arah V-nya itu ke kiri ya. Kemudian karena ada percepatan sentripetal arahnya ke bawah, maka V yang ke kiri ini sekarang akan berbelok arah ya, menuju ke bawah. Nah, sehingga benda di sini bergerak melingkar. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian karena ada percepatan sentripetal arahnya itu ke kanan, maka V yang arahnya ke bawah itu akan berubah arah ya. Akhirnya dia akan bergerak melingkar ke sini. Nah, ke kanan. Ketika di bawah, ini arah kecepatan linearnya adalah ke kanan. Jadi tidak benar jika dikatakan percepatan sentripetal tidak akan mempengaruhi arah kecepatan linearnya. Nah, memang jawabannya ini adalah yang B. Ya, bisa dipahami ya, Dek ya. Baiklah, Adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah benda dengan massa 5 kg diikat dengan tali berputar dalam suatu bidang vertikal. Lintasan dalam bidang itu adalah lingkaran dengan jari-jari 1,5 meter. Jika kecepatan sudut tetap 2 radian per sekon dan gravitasi sama dengan, ini mestinya 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan tali pada saat benda itu di titik terendah adalah, nah Adik-adik ini jika digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Ada sebuah benda digantung dengan tali, kemudian diputar sehingga membentuk sebuah lingkaran vertikal ya, seperti ini. Yang ditanyakan adalah berapakah tegangan tali ketika berada di titik terendah. Nah, di sini benda mengalami dua gaya ya, Dek ya. Gaya yang pertama tentu saja adalah gaya tegang tali. Ini arahnya ke atas atau dalam hal ini mengarah atau masuk ke pusat lingkaran ya. Lalu karena benda ini punya massa ya, massanya 5 kg, maka pada benda bekerja gaya berat, arahnya menjauhi pusat lingkaran. Nah, untuk menghitung berapakah T, kita bisa menggunakan konsep gaya sentripetal ya, karena semua benda yang bergerak melingkar itu pasti dalam dirinya bekerja gaya sentripetal. Fs itu sama dengan massa kali kuadrat kecepatan linear dibagi dengan jari-jari. Nah, Adik-adik, di soal ini yang diketahui bukan kecepatan linear, melainkan kecepatan sudut. Maka kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu Fs sama dengan M kali omega kuadrat dikalikan dengan R. Ya. Jadi nanti yang kita gunakan adalah persamaan yang kedua yang ini. Oke, kita tulis lagi biar rapi ya. Fs sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Nah, di sini ada dua gaya yang bekerja pada benda.
ya, sesuai dengan perjanjian tanda yang di soal sebelumnya telah kita bahas ya. Jadi gaya yang menuju pusat lingkaran kita beri tanda positif, sementara gaya yang menjauhi pusat lingkaran atau keluar dari pusat lingkaran kita beri tanda negatif ya. Sehingga Fs di sini isinya adalah plus T min W sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Ingat ya Dek ya, kita sekarang sedang mencari T, sehingga W-nya kita pindah aja ke kanan ya. T sama dengan W plus M kali omega kuadrat kali R. Nah, sudah bisa kita masukkan angka-angkanya. W itu adalah massa kali gravitasi, jadi 5 kali 10 ya Dek ya. Ditambah 5, kemudian omeganya tadi 2 dikuadratkan. Kemudian dikalikan dengan R. R-nya 3/2 atau 1,5. Ini dicoret ya Dek ya. Maka sama dengan berapa ini? 5 kali 10, 50 ditambah 5 kali 2 kali 3, berarti 10 kali 3, 30. Berarti 50 tambah 30 sama dengan 80 Newton. Jadi tegangan tali di titik terendah yang dirasakan oleh benda adalah 80 Newton. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan. Sebuah batu dengan massa 2 kg diikat dengan tali dan diputar sehingga lintasannya berbentuk lingkaran vertikal dengan jari-jari 0,5 meter dan kecepatan sudutnya 6 radian per sekon. Jadi soalnya mirip sekali dengan soal yang barusan kita bahas ya. Massa 2 kg, jari-jari setengah meter, kecepatan sudut 6 radian per sekon. Hanya yang tekan di sini adalah tegangan tali di titik tertinggi. Ya, jadi kalau kita gambarkan, ada sebuah benda yang digantung oleh sebuah tali ya, kemudian benda ini diputar secara vertikal hingga akhirnya benda melewati titik tertingginya ya. Misalkan ini adalah titik tertinggi dari benda. Yang tekan adalah berapakah tegangan tali di sini. Nah, kita gambarkan dulu ya, ada dua gaya di sini. Gaya tegang tali menuju ke pusat. Lalu karena benda memiliki massa, maka pada benda juga bekerja gaya berat. Nah, kebetulan baik gaya berat dan gaya tegang tali ini sama-sama menuju ke pusat lingkaran, sehingga tandanya sama-sama positif ya Dek ya. Nah, untuk menghitung T, kita bisa menggunakan persamaan yang kedua ya, dari gaya sentripetal, yaitu M kali omega kuadrat kali R. Tinggal adik-adik masukkan aja. Di sini jadinya karena keduanya positif, ya berarti T plus W sama dengan M kali omega kuadrat kali R ya Dek ya. T sama dengan W ditambah M kali omega kuadrat kali R. Sebentar, ini mestinya bukan plus W ya, melainkan min W. Ini saya hapus dulu. Ya, kalau pindah ruas ini mestinya negatif, jadinya M kali omega kuadrat kali R min W. Nah, masanya tadi 2 kilo ya Dek ya. Kemudian omeganya 6 dikuadratkan, R-nya setengah meter dikurangi W. W itu adalah massa kali gravitasi 2 kali 10. Coret, coret, 6 kuadrat itu 36. Dikurangi 2 kali 10 itu 20. 36 dikurang 20, ya 16 Newton. Nah, berarti tegangan tali di titik tertinggi besarnya 16 Newton. Baiklah Dedek, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ayunan konis yang dilakukan oleh sebuah benda dengan massa 40 gram digantung dengan tali sepanjang 2 meter. Hanya mampu menahan tegangan tali sebesar 0,5 Newton. Berapa besar sudut yang dibentuk tali dan sumbu vertikal agar benda dapat melaju dalam kecepatan 3 meter per sekon? Nah, ini adalah gambar dari sebuah ayunan konis ya Dek ya. Ada sebuah benda digantung tali kemudian diputar secara horizontal seperti ini. Maka nanti kalau digambar ini kurang lebih akan membentuk sebuah kerucut ya. Nah, maka ini disebut sebagai ayunan konis. Nah, kita diminta untuk menghitung berapakah besar sudut theta ya, yaitu sudut yang dibentuk antara tali dan sumbu vertikal. Nah, untuk menghitung berapakah besar sudut theta, kita gambarkan dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Benda memiliki massa, maka benda akan mengalami gaya berat ke bawah atau W ya. Kemudian karena digantung dengan tali, maka nanti muncul gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini miring ya Dek ya, maka bisa kita proyeksikan nanti ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X. Nah, ini adalah proyeksi vektor T ke arah sumbu Y. Mirip dengan
bab sebelumnya yang telah kita bahas ya, yaitu vektor. Proyeksi vektor ya, metode analitik. Oke, ini adalah TY, sementara yang sebelah sini adalah TX. Jadi TX di sini arahnya adalah menuju ke pusat ya. Ini pusat lingkaran maksudnya. Karena lingkarannya adalah berupa lingkaran yang horizontal. Nah, ini pusatnya. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapakah besar sudut theta ya dengan menggunakan cara yang lebih cepat itu sebenarnya dengan menggunakan konsep keseimbangan ya di sini ya. Jadi theta ini sebenarnya bisa kita pindah juga ya di sebelah sini ya. Karena secara matematika sudutnya ini sama karena sudut ini dan ini adalah sudut yang berseberangan dalam. Nah, kita bisa menghitung theta dengan menggunakan konsep keseimbangan. Coba adik-adik perhatikan. Ini searah sumbu Y, benda diam ya. Karena benda hanya bergerak melingkar secara horizontal. Sehingga ke arah sumbu Y ini benda seimbang. Sehingga berlaku sigma F Y sama dengan 0. Nah, pada sumbu Y hanya bekerja dua buah gaya ya dek ya. Yaitu TY ke atas dan W ke bawah. Jika sigma F Y sama dengan 0, maka berlaku TY sama dengan W. Nah, TY itu kan sama dengan apa ini? T cos ya. Jadi kalau misalkan di sini sudutnya theta, yang dekat dengan sudut kita pakai cos D. Nah, ini T cos theta. Nah, ini sekalian aja ya. Nanti TX karena TY itu T cos theta, maka TX otomatis jadi T sin theta. Nah, tinggal kita masukkan ya. T cos theta sama dengan W. W itu adalah massa kali gravitasi. Oke, kita masukkan angkanya juga sekarang. Tegangan tali 0,5 dikalikan dengan cos theta sama dengan massa benda 40 gram, itu berarti 0,04 kg ya dek ya, dikalikan dengan 10. Maka cos theta sama dengan 0,4 dibagi dengan 0,5. Coret, 4/5 itu sama dengan 0,8. Maka theta yang memenuhi adalah sudut berapa ini? 37 derajat ya. Karena cos 37 sama dengan 0,8. Jadi besar sudut yang dibentuk antara tali dan sumbu vertikal adalah 37 derajat. Nah, ini adalah cara pertama. Ya, cara pertama ini adalah cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan konsep keseimbangan. Nah, sekarang ada cara yang kedua. Ini memang lebih panjang ya, karena di sini nanti kita akan gunakan konsep gaya sentripetal ya. Oke, jadi Fs itu sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, nampaknya di sini kita membutuhkan R ya. R itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi kalau misalnya kita gambar pakai warna lain ya, biar kelihatan. Ini adalah jari-jari lingkaran ya deh ya, atau R di sini ya. Nah, berapakah besar R? Itu bisa kita hitung dengan menggunakan metode proyeksi juga ya. Jadi kalau misalkan ini adalah panjang tali, yaitu berapa? 2 meter ya. Maka panjang tali ini bisa kita proyeksikan ke arah sumbu X ya. Nah, atau R itu sebenarnya proyeksi L ke arah sumbu X ya, yaitu LX. Nah, adik-adik sudutnya di sini sama ya, yaitu theta. Jadi sudut yang dibentuk oleh tali dan sumbu vertikal itu adalah sama, yaitu theta, kiri dan kanan sama. LX berarti L dikalikan dengan sin theta ya, karena LX di sini yang jauh ya, jauh jika diukur terhadap sudut ya. Nah, di depannya sudut theta. Jadi kita pakai L sin theta. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan semula. Fs itu adalah gaya sentripetal, yaitu gaya yang mengarah ke pusat lingkaran. Ada satu ya yang mengarah ke pusat lingkaran, yaitu Tx. Maka langsung aja di sini Tx sama dengan M kali V kuadrat per R. Tx tadi T sin theta ya dek ya. Nah ini ya, T sin theta sama dengan M kali V kuadrat per R, itu adalah Lx atau L dikalikan dengan sin theta. Nah ini memang agak sedikit panjang ini ya. Tegangan talinya besarnya 0,5 Newton ya, atau dipindah ke sini ya. Nah, ini cara yang kedua lanjutannya ya. Jadi T-nya itu 0,5 Newton, kemudian sin theta sama dengan masanya 0,04 kg ya dek ya, dikalikan dengan kecepatan dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat
itu 9 dibagi dengan L. L-nya 2 kali sin theta. Ya, seperti ini ya. Tinggal kita kali silang, 0,5 sin theta kali 2 sin theta itu menghasilkan sin kuadrat theta ya, Dek ya. 0,5 kali 2 itu kan 1. Sin theta kali sin theta sin kuadrat theta. Sama dengan 0,04 kali 9 itu 0,36 ini ya, 0,36. Loh, ini kok beda ini? Sin theta sama dengan 0,6 ya, kok beda? Ya, sebenarnya ini sama ya. Karena yang kita peroleh dengan cara satu itu adalah cos tetanya, yaitu cos theta 0,8. Nah, yang kita peroleh dengan cara kedua itu adalah sin theta 0,6. Nah, maka theta yang memenuhi itu adalah 37 derajat ya, karena sin 37 0,6. Jadi memang cara kedua ini adalah cara yang lebih panjang ya. Maka untuk cara kedua ini tidak direkomendasikan, tetapi adik-adik juga harus menguasainya ya, karena bagaimanapun juga kita sekarang sedang belajar tentang gerak melingkar, sehingga untuk mengerjakan soal seperti ini walaupun diperbolehkan menggunakan cara satu, akan tetapi adik-adik juga harus paham dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan konsep gaya sentripetal ya pada gerak melingkar. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah mobil bergerak melintasi puncak sebuah bukit yang bisa dianggap sebagai busur lingkaran. Bila kelengkungan jalan itu jari-jarinya 30 meter, R-nya 30 meter ya Dek ya, dan mobil berjalan dengan kelajuan 36 km per jam. Kalau kita jadikan meter per sekon, 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per sekon. Sedangkan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya tekan mobil yang masanya 100 kg pada jalan yang dilaluinya adalah, nah adik-adik, jika soal ini kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada sebuah bukit yang bisa dianggap sebagai sebuah busur lingkaran ya. Lalu di puncak bukit ini dilalui oleh sebuah mobil yang masanya 100 kg, sehingga nanti ada gaya berat ya, arahnya ke bawah. Dalam hal ini menuju ke pusat lingkaran. Lalu karena ada kontak antara roda mobil dengan jalan, maka nanti ada gaya normal yang arahnya adalah ke atas ya. Dalam hal ini adalah menjauhi pusat lingkaran. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar gaya tekan mobil ya pada jalan yang dilaluinya. Dengan kata lain, kita diminta untuk menghitung berapakah besar gaya normal ya. Nah, berapakah N? Kita bisa menggunakan konsep gaya sentripetal ya pada gerak melingkar. Fs sama dengan massa kali kuadrat kecepatan dibagi dengan R. Ini kan persamaan yang pertama ya, karena yang diketahui di soal adalah kecepatan ya, atau kelajuan linear di sini 10 meter per sekon ya, 36 km per jam. Maka kita gunakan persamaan yang pertama dari gaya sentripetal. Nah adik-adik, pada benda bekerja dua gaya ya. Yang pertama gaya berat, ini menuju pusat, sehingga sesuai dengan perjanjian tanda, gaya yang menuju pusat kita beri tanda positif. Lalu gaya yang kedua, gaya normal, ini arahnya adalah menjauhi pusat, maka kita beri tanda negatif. Oke, tinggal kita masukkan ke persamaan semula, yaitu W min N sama dengan M kali V kuadrat dibagi dengan R. Ingat ya dia, sekarang kita sedang mencari N. Nah, maka N-nya kita sendirikan. Jadi N sama dengan W min M kali V kuadrat dibagi dengan R. Kita pindah ke atas ya. N sama dengan W itu adalah massa kali gravitasi. Massanya 100 kg dikalikan gravitasi 10 dikurangi 100 kali V kuadrat. V-nya tadi berapa Dik? Nah, 10 ya. 10 dikuadratkan, kemudian kita bagi dengan R. Jari-jari jalan atau kelengkungannya jalan, yaitu 30 meter ya. Nah, dibagi dengan 30. 100 kali 10 itu 10. Kemudian 100 kali berapa ini Dek? Kali 100 ya. Berarti 100, nolnya ditambah 2 dibagi dengan 30. Nah, ini boleh dicoret ya. Oke, berarti 1000 dikurangi 1000 per 3, atau kalau misalkan kita samakan penyebutnya ya, jadinya 3000 per 3 dikurangi 1000 per 3, atau sama dengan 2000 per
3 Newton ya. Kurang lebih berapa ini, Dek? Kalau 20 dibagi 3 itu 6 ya. Jadi 600 koma ini ya. Nah, 600 koma sekian Newton. Jadi besar gaya tekan mobil pada jalan yang dilaluinya sebesar 600 sekian Newton. Ya, bisa dipahami ya, Dek ya. Baiklah, kita telah membahas beberapa soal ya, sekitar 10 atau 11 soal ya, berkaitan dengan gerak melingkar. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, silakan subscribe dulu. Dan bagi adik-adik yang merasa dengan melihat video ini bermanfaat, silakan diklik like dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.